Halo Mirsa, selamat pagi. Waspada komplotan pencuri bersenjata api beraksi di Jakarta. Para pelaku membawa kabur 3 sepeda motor hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan dalam Sergap. Bisa toko pedagang bakso di Kabupaten Ogan Komering Ulu terbakar. Pelanggan yang tengah asyik makan pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi karena ledakan kompor dan kebakaran juga melanda salah satu rumah tak jauh dari lokasi toko. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda salah satu toko penjual bakso di Jalan Komisaris Yasin Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Petugas yang cepat datang dibantu warga berjibaku memadamkan api. Sempat terjadi kepanikan saat pelanggan yang tengah makan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Pekerja toko bakso menyebut kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas saat ia tengah mengganti tabung gas 3 kg. Akibatnya, ia terluka di bagian wajah. Diduga sementara apa, Pak? Dari kompor. Kompor. Ini apa, Pak? Yang kebakaran ini? Bakso. Meroso. Oh, gitu. Tak lama berselang kebakaran kembali terjadi tak jauh dari lokasi pertama. Salah satu rumah warga di Kelurahan Sukaraya, Oku, ludes terbakar. Diduga api berasal akibat arus pendek listrik. Agar tidak merambat ke bangunan lain, api berhasil dengan cepat dijinakkan petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan. Mirsa, seorang dosen ditemukan tewas di kamar rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah tetangga korban yang mencium aroma tidak sedap. Warga perumahan Telkomas Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad Y, 55 tahun, seorang dosen di Fakultas Pertanian dan Kesehatan Universitas Negeri Hasanuddin. Garis polisi segera terpasang di lokasi. Tim Inavis yang datang ke lokasi segera mengidentifikasi jasad korban. Diperkirakan korban tewas sejak beberapa hari lalu. Tak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Enggak juga sih, karena dia masih beraktivitas sebetulnya. Sesak. Tidak pernah ada batu. Ini kan nggak pernah keluar rumah, kita nggak pernah lihat apa kesehariannya, apa gimana. Keberadaan jasad korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang mencium aroma tak sedap dari lokasi kejadian. Warga tersebut mengetuk rumah korban, namun tak ada jawaban. Bersama petugas keamanan perumahan, warga memeriksa kondisi dalam rumah korban yang tak terkunci. Jasad dosen yang masih bujangan ini tergeletak di ruang belakang depan pintu kamar. Korban terakhir kali terlihat pada minggu lalu saat akan berangkat kerja. Atas nama Bapak Justinus Pa, pekerjaannya dosen kesehatan masyarakat dan pertanian di Universitas Hasanuddin. Untuk proses lebih lanjut nih Bang, terhadap jenazah? Untuk proses lebih lanjut terhadap jenazah, ini jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulan Dokpol, akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut oleh Dokpol. Rumah Sakit Bayangkara? Betul, Dokpol Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mengetahui penyebab kematian, jasad korban segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, 3 kurir narkoba asal Aceh ditangkap dari sebuah kamar hotel di Medan, Sumatera Utara. Untuk melabui petugas, komplotan ini menyimpan sabu dalam sol sepatu yang mereka kenakan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara mengerebek sebuah kamar hotel dan menangkap 3 kurir narkoba. Ketiga pelaku yang rata-rata masih berusia 20-an asal Aceh ini tak berkutik saat digeledah petugas. Awalnya, ketiga pelaku enggan memberitahu lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan sabu dalam sol sepatu yang mereka pakai. Dari para pelaku, disita sabu hampir 2 kg. Rencananya, barang haram ini akan dibawa para pelaku ke Jakarta menggunakan pesawat. Mereka datang dari Aceh, menaruh atau menempatkan narkotika jenis sabu ini di dalam atau di bawah sol sepatunya, sehingga kemudian akan dibawa melalui pesawat udara yang mana dalam hal pemeriksaan keamanan di bandara belum memeriksa untuk sepatu. Para pelaku terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparap melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan pencuri motor bersenjata api di salah satu tempat kos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terpantau jelas di kamera pengawas. Tidak tanggung-tanggung, kawanan pelaku menggasak 3 motor penghuni kos. Kamera CCTV rumah kos di Jalan Sunterjaya, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat merekam aksi pencurian motor yang dilakukan kawanan pelaku bersenjata api. Dalam rekaman terlihat satu pelaku berjaga di luar dengan berbekal senjata di tangan, diduga senjata api. Pelaku masuk area parkir basement usai membobol gembok pagar. Tak tanggung-tanggung dalam aksinya ini, kawanan pelaku menggasak 3 motor sekaligus hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Para korban baru menyadari motornya hilang pada pagi hari. 3 motor yang hilang dengan malingnya itu kurang lebih berjumlah 3-4 orang, 3 orang. Ada yang berjaga di luar, kayaknya 1 orang itu bawa senpi kalau nggak saja. Soalnya dia jaga di depan kamar yang jaga kos, untuk berjaga-jaga kemungkinan ya. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Kemayoran dengan menyertakan rekaman CCTV. Dari kejadian ini, warga diminta untuk selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di lokasi lain kawanan pencuri motor beraksi di salah satu kontrakan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku beraksi dengan modus menggunakan atribut ojek online terpantau kamera CCTV. Dengan modus menggunakan atribut ojek online, 2 pelaku pencurian motor ini beraksi di salah satu rumah kontrakan di Jalan Intisari 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi satu dari 2 pelaku yang dengan cepat menggasak satu motor terparkir. Pelaku melancarkan aksinya saat situasi tengah sepi. Sebelum beraksi, keduanya sempat terpantau bolak-balik di lokasi. Pelakunya berapa orang? 2. 2 orang. Yang satu nunggu di luar apa? Iya, yang satu nunggu di depan situ pakai baju jaket online. Oh, yang satu pakai modus Gojek. Cepet apa lama Mbak dia pas? Cepet dia beraksi. Dia kayaknya bolak-balik dulu kan tuh di sekitar situ. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Pasar Rebo. Warga menyebut sekitar lokasi kejadian rawan aksi pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, polisi mengebekuk pelaku pelecehan seksual istri komedian Issa Bajai. Pelaku mengaku sempat menonton film porno dan mengkonsumsi minuman keras sebelum beraksi. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.
Aksi pelecehan seksual di Komplek Abadi Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas di kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban, istri dari komedian Isa Bajai, mengaku pelecehan terjadi saat ia tengah berolahraga pagi di sekitar rumahnya. Ini ngelihat lagi gitu. Ini terus dulu gedein loh. Tak butuh waktu lama, pelaku Y alias U, 48 tahun, dibekuk tim Buser Polsek Duren Sawit di rumahnya di kawasan Cipinang Muara. Dari pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan Minggu pagi lalu. Bahkan pelaku menyebut telah 2 kali melakukan aksi yang sama. Sebelum beraksi, pelaku menonton video porno dan mengkonsumsi minuman keras. Motifnya adalah karena yang bersangkutan ini habis ataupun telah mengkonsumsi minuman keras, orang tua semacam itulah, sehingga timbul birahi. Kemudian karena dia menonton video porno, Pelaku bakal dijerat pasal tentang pornografi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bisa gara-gara terima pesan di media sosial, seorang wanita dibunuh suaminya yang terbakar cemburu. Sergap segera kembali sesaat lagi.